Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Ini episode terakhir ya, bagian ke-7 ya dari RAO. Nah, bersamaan nanti tanggal 30 Januari akan ada seminar dalam teknis Zoom yang diinisiasi oleh beberapa perantau RAO yang ada di beberapa daerah di Nusantara ini, termasuk juga turunan RAO yang ada di Malaysia. Di mana-mana akan ada Zoom, seminar Zoom tentang Tuanku RAO. Nah, ini menarik. Saya dihubungi karena sudah beberapa konten saya upload, jadi saya dihubungi juga untuk ikut dalam program Zoom ini. Dan insya Allah saya akan ikut. Nah, ini juga dari salah satu inisiasi atau inisiator dari seminar Zoom ini, Kanda Azhari Rahman ya. Beliau ini menetap di Jakarta. Nanti beliau ini juga bercakap nanti ya. Ikuti aja Rumah Hitam Jar channel ini. Tapi sebelumnya saya mau hantarkan sedikit tentang Tuanku RAO ini dalam kisah gantung ya, kisah gantung. Nah, kisahnya tidak utuh yang disampaikan oleh sejarawan RAO Pak Samsir. Nah, pengantar sebelum nanti di seminar mungkin nanti akan lebih banyak terkuak ya. Kita ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Apa itu tongkang? Jadi dipantau tampang. Nah, kita tanam di sini. Kita tanam di sini. Ya. Maka tempat itu bernama Mudik Tampang. Mudik Tampang. Mudik membawa tampang ya. Iya. Itu namanya Tampang. Oke, Pak. Jadi orang di atas Mudik Tampang itu ada kampung. Ya. Namanya Kampung Karanglanggai. Hah? Karanglanggai. Karang-langgai. Nanti cerita itu ada di cerita Karanglanggai. Kita jamin ya. Jadi orang Karanglanggai turun. kan itu kan. Ya. Karena sawah-sawahnya kan di daerah bawah Ya. ini. Di pacar-pacar di Aji dulu, di Aji Ya. Limin. Turun Cuma diaturnya lo tekniknya kan. di apa di apa tadi di Mudik Tampang kan. Maka sampai kampung itu, maka kampung dibikin kampung Tampang. Iya, iya, iya. Itu apanya? Kalau ada Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi setelah itu, bawa berikan itu setelah dia sekolah di situ, bawa ya jiko kan pak bawa dinas Beko kan itu kan Aku di idola, bakso idola. adiknya ko PNS lo itu mau mengaji bakasar setelah Ya. itu di sekolah di Mudik Tampang, tamat di situ, dapat gelar Malim. Malim. Tuanku RAO ini masih bergelar Malim ya. Malim. Nah, Minta sekolah lah dia ke Aceh, Aceh. tepatnya di Singkil, daerah Singkil, Ah, yaitu daerah di Tapatuan. Nama tempat itu apa namanya? Labuan Haji. sabarlah rumah itu pasti Sekolah di situ. ya. Setelah tamat, disitulah dia bertemu dengan Opu Patuan Nabolon, sisi nama Raja ke-10. Sama-sama sekolah di sana. Kenapa orang bilang Singa Maharaja itu agama Persepala Begu? Singa Maharaja agamanya Islam. Iya, iya. Tapi orang Batak yang Nasrani sekarang tidak menerima, Pak. Dia Ya. sama lengkap Ya. besok pasti datang. Di sana namanya Islam tuh agamanya Parmalin. Parmalin ya. Islam itu Ambil Ya. apa ya kasih Ya. informasi dulu. Jadi Singa Maharaja ke-10 bersahabatlah dengan Tuanku RAO. Nah, setelah tamat, Tuanku RAO bergelar Fakih, Ya. Fuqaha. Fakih itu artinya ahli hukum. Ahli hukum ya. Nah, Fakih Muhammad. Ya. Gelar. Ya. Tadi dia Malim Samsu Tabri, Ya. sekarang Fakih Muhammad. Ya. Nah, gelarnya. Mary. Pulanglah ke RAO. Opu Patuan Nabolon, pulanglah ke Bakara, ke Iya. Iya. Samosir. Pulang ke sana. Ayo. Tentu terpisah. Ya. Nah, Tuanku RAO diangkat oleh Raja RAO, Ya. Raja Tanjung Betung, ya, menjadi imam besar Iya. di daerah RAO. Si bagi saudara. Raja Tanjung Betung mengangkat juga Imam Bonjol
sebagai imam besar di Bonjol. Bonjol, ya. Ah, karena daerahnya luas. Iya. Kerajaan Tanjung Betung itu sampai Sibolga. Iya. Sibolga kawasannya. Iya. Kalau di daerah apa itu berbatasan dengan Pane Ah. di Aik Godang. Ah. Nah, di sini di Kotono Parau, Kotono Parau. batas dengan Riau, Ya. itu namanya Pagaran Tanjung Betung. Pagaran itu artinya Batas. batas. Ya. Ah, itu bahasa kita dulu. Ah. Pagaran Tanjung Betung. Ah. Dan Jadi- Tuan Kutembusai satu lagi tuh, Pak. Nah, itu Kutembusai jadi imam di Dalu-Dalu. Di dalu-dalu. Iya. Masih wilayah Rau. Iya. Nah, setelah itu orang tuh tentu menanamkan Islam yang sebenarnya Iya. sesuai yang ada di Aceh. Iya. Setelah orang tuh berkumpul kompromi, Sat, ngaduk ni baru Sat bang. lah balik ke Mekah. Ayo, ikut Jadi ajaran informasi dari agama masyarakat dulu Sat. ketika itu Kalau diluruskan sempat besok siang di Kosubot, mana-mana yang tapi kaki tangannya tidak sesuai, mana yang kok sampai kok bisa lari dari garisnya, karena kita agamanya kan berbeda. Jadi yang kalau barang pakai dia untuk menawar di sini tuh lambat-lambat di dalam rumah Pak hilangkan. dia tak temu di rumah pindah Jadi nagai. Tongku Rau, Tongku Bonjol, Tongku Tembesai itu meluruskan Islam, bukan mengislamkan. Ya. Nah, bukan mengislamkan orang beragama Islam, Ya. tapi meluruskan Islam Ya. ke jalan yang sebenarnya. Ya. Yang dia termasuk tarikat, tarikat Ya, masuk tarikatnya tarikat Zamani. Aha. Jadi Belanda berusaha macam mana supaya bisa berdagang di sini, Ya. supaya bisa menguasai Rau. Sumatera. Sumatera. Dapat Sumatera, dapat Rau, berarti dapat Sumatera. Pak Sumatera, ya. Nah, berusahalah mencari jalan, didekatilah. Perdagangan sudah dihancurkan, ya kan? Ya. Didekatilah Pagaruyung. Pagaruyung, disenangkanlah penghulu Pagaruyung. Ya. Yang ada di tanah datar. Ya. Dibilanglah itu Pagaruyung dibuat cerita, bahwa ceritanya cerita Minangkabau. Nah, kan gitu. Ya. Jadi orang ini pun lupa, penghulu ini lupa, sehingga terjadilah perselisihan. Itu sebagai pemicu perang. Ya. Ayo, Jadi terjadi perang. Nah, ini bukan hati Belanda. Kalau itu informasi selanjutnya. Ada perang karena Belanda ini licik. Ya. Diadulah kita dengan kita. Ya. Orang yang pintar, yang sakti, cari untuk melawan kita. Ya. Diambil tentara-tentara Belanda itu bukan orang Belanda, Iya. orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, itu yang dibawa kemari. Yang tentara Belanda itu Belakang. Iya. nggak berapa orang. Iya. Contoh, Sentot Adibasa menyerang Rau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, yang banyak membicarakan Tuanku Rau lebih banyak orang non Rau daripada orang Rau sendiri. Kita tahu setidaknya ada 3 buku yang ditulis oleh orang non Rau yang tanpa segan-segan menuliskan Tuanku Rau dalam judul bukunya. Oleh orang Batak, orang Tapanuli, dan bahkan tokoh sekaliber Hamka pun tanpa segan-segan menuliskan Tuanku Rau dalam bukunya. Lalu kenapa begitu banyak orang Rau yang berbicara tentang Tuanku Rau? Tentu banyak hal yang kontroversi di dalam cerita yang mereka buat atau yang mereka tulis. Makanya dalam rangka untuk meluruskan sejarah yang berlikaliku, yang simpang siur itu, insya Allah nanti tanggal 30 Januari 2021 saya Azhari Rahman Putra Rau akan coba berdialog dengan penulis tentang Rau dan Tuanku Rau, yaitu Putra Rau sendiri. Dan acara ini akan dihadiri oleh putra-putra Rau yang berada di berbagai penjuru. Mari
silakan ikut dalam Zoom seminar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Jer, itulah tadi Pak Samsir dan Ongah, saya panggil Ongah, bahasa Rau, bahasa Pasir macam itulah. Ongah Azari Rahman juga sudah membuka wacana untuk seminar Tuan Kurau. Pasal banyak yang bercakap pasal Tuan Kurau ini, tapi orang Rau sendiri tidak banyak yang bercakap. Tidak ada buku yang ditulis oleh orang Rau. Diharapkan tempoh hari itu Asrul Sani berkenan menulis tentang Tuan Kurau, tapi sampai beliau wafat, harapan itu tidak terwujud. Ya Jer, inilah apa yang terakhir daripada perjalanan saya di Rau ketika saya pulang ke tanah asal. Rumah Hitam Jer Channel, like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua dengan perkara-perkara lain yang rileks-rileks saja. Semoga menambah menambah cakrawala kita lah. Berharap begitu, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.